Bab yang ke-27, kerasnya siksaan Allah, ancaman Allah ala liwat. Ya, liwat ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya orang yang melakukan hubungan homoseksual atau biseksual, lesbi. Ya. Yang sekarang lagi digaungkan kaum pelani, ya, homoseksual. Apa ancaman Allah Ta'ala bagi orang yang homoseksual? Qala alaihissalam, berkata Nabi Muhammad SAW, sab'atun la'anahumullahu ta'ala. Ada 7 golongan yang Allah akan laknat dia. Bahasa laknat itu ism. Laknat itu ismin rahmatillah, yang putus dari rahmat Allah. Allah udah putusin kasih sayangnya, udah sayangnya Allah Ta'ala kepada orang yang terlaknat. Makanya iblis dilaknat sama Allah. Ya, padahal ditawarin tobat, nggak mau tobat juga. Ismin rahmatillah, ablasah sudah dia putus dari rahmat Allah. Padahal Allah begitu maha sayangnya, maha rahmatnya, maha maghfirahnya, tapi dia nggak peduli, sehingga udah dia putusin, maka dia terkutuk, la'ana, ya, lain, bahasa Betawi terkutuk, ya, dikutuk sama Allah. Nih ada 7 yang Allah kutuk nih, yang Allah laknat. Wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, yang nanti Allah nggak bakalan pandang orang tersebut di hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak bakal Allah akan bersihkan. Tidak Allah akan bersihkan, ya. Tidak Allah akan sucikan dia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka berhak adab yang sangat sakit, yang sangat keras, yang sangat pedih. Sering kita dengar ayat Al-Quran, adzabun alim, yaitu bukan pakai ain. Kalau ain yaitu Allah yang maha mengetahui. Ini pakai alim. Ya, adzabun alim yaitu adab yang sangat pedih. Adab yang luar biasa, nggak bakal tergambar bagi kita bagaimana luar biasa. Baru kena api dunia ini kebakar, manusia udah melupas. Bagaimana dengan adab akhirat? Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ya, malaikat akan berseru, udkhulun nar ma'adakhirin, ya, masuklah kalian ke dalam neraka ma'adakhirin, bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, masuk kalian ke musola bersama orang-orang yang sedang masuk ke dalam musola. Ibarat itu. Ya, nanti malaikat berseru dengan 7 golongan, masuk kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Fir'aun, ya Haman, ya udah digambarkan dalam Al-Quran. Ikut mereka. Siapa 7 golongan ini? Awwalahum, yang pertama al-fa'il wal maf'ul bihi fi amalin qaumi Lut. Ya, kalau bahasa Arab kita tahu fa'il ada maf'ul. Fa'il pelaku, maf'ul yang jadi objek, ya. Jadi korban dan yang dikorbankan, yang sama-sama suka. Lain kalau orang diperkosa tuh nggak mau, ya. Ini sama-sama mau. Yang melakukan dan yang dilakukan, ya, baik yang homoseksualnya atau yang main itu, ya, bukan karena korban, beda. Kalau korban tuh diancam, dipaksa, diperkosa, beda. Ya, dia nggak bersalah, tapi dianiaya. Kalau ini sama-sama mau, jadi bukan satu orang yang melakukan itu, baik yang fa'il dan maf'ul, baik yang melakukan yang dilakukannya, ya, yang jadi perempuan ibarat itu. Kalau homoseksual kan ada yang laki jadi perempuan. Bihi fi amalin qaumi Lut, itu yang tadi diancam apa? Allah tidak akan sucikan, Allah akan laknat, Allah tidak bakal lihat di hari kiamat dengan pandangan rahmat, dan berhak atas mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah yang melakukan homoseksual fi amalin qaumi Lut, amalnya kaum Nabi Lut. Sama-sama kita tahu ceritanya panjang, kalau disingkat itu amalan kaum Nabi Lut, yaitu menyukai sesama jenis. Laki doyan laki, perempuan doyan perempuan. Nggak berkembang ini. Hati-hati zaman sekarang, udah mulai, ya, nggak ada generasi akhirnya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Datang malaikat nemuin Nabi Allah Lut. Kan kalau malaikat serupa manusia, cakapnya luar biasa, gantengnya. Itu dor Nabi Lut. Ya, tamu lu buat gue, kan tamu Nabi Lut nih. Tamunya datang, padahal malah malaikat digedor-gedor Nabi Lut. Mau dipakai, sampai Nabi Lut mengatakan, kalau itu mau suka nikahin aja anak-anak perempuan. Gak mau, gue gak mau perempuan. Itu juga
Akhirnya malaikat ini suruh Nabi Lut dan keluarganya keluar dari sini dan jangan nengok belakang. Ya, perintahnya jangan nengok, karena bagaimana tuh azabnya? Ya, luar biasa. Jadi nggak ada beritanya bagaimana. Ya, pokoknya jangan nengok ke belakang. Istrinya memang agak hianat. Ya, dia istilahnya membantu, coba membantu. Nggak lakukan beliau seorang istri yang normal, tapi setuju. Hati-hati sekarang harus setuju LGBT. Walaupun dia bukan pelaku LGBT, tapi dia setuju masuk ke dalam laknat. Maka Allah balik itu bumi dan Allah hujankan ya mator, yaitu hujan batu. Dalam Al-Quran jelas itu. Ya, hujan batu, masya Allah, gede-gede banget kayak batu, gimana? Ya, kalau hujan air aja banjir atau gempa aja ketakutan, kalau hujan batu segede-segede gini, kita mau berdiri kemana? Sejam aja udah musola hancur, beton yang gimana? Dibalik lagi ke bumi. Sekarang kita lihat gempa luar biasa. Itu bukan begini lagi nanti di gempa, bisa begini-begini. Seperti kita lihat di Turki, ya di Syria, korban-korban yang luar biasa. Ya, bisa lebih dari itu ada. Yang kita dulu nggak kenal tsunami, sekarang kita tahu tsunami bagaimana, kita lihat sendiri. Makanya kita di laut gempa takutan, udah dulu nggak ada pikiran begitu. Ya, selalu Allah tunjukin tuh. Ya, bagaimana kalau orang berbuat homoseksual, azabnya luar biasa. Kemudian yang kedua, wanakihul mar'afi duburiha, yang menikahi istrinya, bahasanya halus Nabi Muhammad SAW, yang mensetubuhi, bahasa kita ya, anak itu nikah seorang istri, jadi nikah halal, tapi diduburiha, disetubuhinya dari dubur. Padahal istri halal thayyiban, aladan ambil dubur yang diberi, tuh kena, ya, apalagi sama-sama lagi. Yang ketiga, wanakihul bahimah, yang menikahi atau mensetubuhi binatang ya, kambing, keledai, kuda, apaan aja. Wanakihul binti wa ummiha, ya, yang menikahi setubuhi anak perempuannya dan ibu perempuannya. Nah sekarang zaman terjadi itu nikah harus perempuan, anaknya nimbat, atau yang dinikahin ibunya mertuanya nimbat. Terjadi nggak zaman sekarang? Terjadi. Kita nggak menceritakan orang lain ya, artinya sekarang terjadi demikian. Ya, inti mantunya inti kawin sama janda, anaknya disetubuhin, atau inti kawin sama perempuan, memangnya disetubuhin mertua. Ya, nikah kalau janda kan pasti ada anak. Ya, itu kalau ada yang nggak ada anak, ada yang nggak. Artinya nakihul binti wa ummiha, dia menikahi bintinya atau ummiha, ibunya si anak perempuan itu. Wazani bi amratin jari, siapa lagi? Yang pertama homoseksual, yang kedua yang menikahi istrinya dari duburnya. Kemudian yang ketiga menikahi bersetubuh dengan binatang. Yang keempat, benar ya? 1, 2, 3, 4 menikahi anak putri anak atau ibunya. Ya, yang kita nikahi ini seorang istri, dia punya anak atau punya ibu. Ya, mertua atau mantu. Wazani bimra'ati jari. Kemudian yang kelima, yaitu menikahi perempuan tetangganya. Ya, perempuan tetangga, istri tetangga. Ya, selingkuh dan sebagainya, kemudian berzina. Nah, itu yang tidak akan dapat rahmat Allah, sisa Allah begitu sangat keras nanti di hari kiamat. Tidak Allah sucikan dia. Kemudian wanaki kafihi ila an yatubu, yang dia menikahi telapak tangannya. Onani, ya, ini ancamannya luar biasa. Termasuk juga onani, Anda pernah baca dari orang-orang yang seperti Boyke dan sebagainya. Itu kalau dia masih muda sering onani, nanti ketika kawin lemah syahwat dia. Ya, itu salah satu aja. Keduanya apalagi? Seksual psikologinya. Biasa pakai tangan, jadi ketika istri ketemu perempuan udah meleleh duluan. Tuh. Makanya orang-orang dulu bisa menjaga, dia punya ininya kuat-kuat orang dulu. Orang sekarang pada lemah dari itu. Ya, itu gue ditanya, silakan. Kalau nggak percaya bisa telepon atau tanya-tanya sama Nenek Tobing atau sama Dokter Boyke. Benar, ini bukan ternyata emang nggak dilarang. Itu satu efek di dalam agama dilarang, efek sosial atau psikologi kita nanti rugi kita. Boleh tanya juga orang-orang yang suka berzina. Dia berzina, nanti lihat di atas 40-50 tahun. Selain penyakit AIDS, penyakit
raja singa, dan yang lebih efek lagi kalau dia kena penyakit itu, dia akan lemah syahwat. Ya, dia tidak akan menikmati kenikmatan sama istrinya kemudian hari. Ya, pokoknya kalau dilarang, aku bilang dendali. Illa an yatubu, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Kecuali kalau mereka semuanya ingat Allah Maha memberi taubat. Makanya ini ancaman, bukan berarti kalian begitu langsung masuk neraka. Enggak, masih ada kesempatan kalau masih mau bertobat kepada Allah. Apapun dosa kita, sebesar apapun, ya, kalau dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah Maha memberi taubat. Kalian tobat dengan berjalan, Allah dengan berlari. Pemahaman itu. Jadi ketika orang mau bertobat, Allah sudah buka pintunya. Kalau memang manusia belum tentu orang mau ngambil dia. Itu udah minta maaf, tolong maaf, benar-benar dari hati kita yang dalam minta maaf, belum tentu kalau orang. Tapi Allah udah beri maaf duluan. Selagi benar-benar taubatan nasuha.